Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita bertemu kembali di dalam acara Reset, Renungan Sebelum Tidur. Tema kita pada malam hari ini adalah Jangan Mengeluh. Seorang yang bernama Bruno Haxpiel menulis suatu artikel yang menarik yang diberi judul "Ampuni aku Tuhan, bila aku mengeluh". Demikian isi dari tulisan Bruno Haxpiel. Hari ini di sebuah bus, aku melihat seorang gadis cantik dengan rambut pirang. Aku iri melihatnya. Dia tampak begitu ceria, dan kuharap aku pun sama. Tiba-tiba dia terhuyung-huyung berjalan. Dia mempunyai satu kaki saja dan memakai tongkat kayu. Namun ketika dia lewat, dia pun tersenyum. "Oh Tuhan, ampuni aku bila aku mengeluh. Aku mempunyai dua kaki. Dunia ini terasa milikku." Aku berhenti untuk membeli bunga lili. Anak laki-laki penjualnya begitu mempesona. Aku berbicara padanya. Dia tampak begitu gembira. Seandainya aku terlambat, tidaklah apa-apa. Ketika aku pergi, dia berkata, "Terima kasih, engkau sudah begitu baik. Menyenangkan berbicara dengan orang sepertimu. Lihatlah, saya ini buta. Oh Tuhan, ampunilah aku bila aku mengeluh. Aku mempunyai dua mata. Dunia ini terasa milikku." Lalu sementara berjalan, aku melihat seorang anak dengan bola mata biru. Dia berdiri dan melihat teman-temannya bermain. Dia tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Aku berhenti sejenak, lalu berkata, "Mengapa engkau tidak bermain dengan orang lain, Nak?" Dia memandang ke depan tanpa bersuara. Lalu aku tahu dia tidak bisa mendengar. Oh Tuhan, ampuni aku bila aku mengeluh. Aku mempunyai dua telinga. Dunia ini terasa milikku. Dengan dua kaki untuk membawa aku kemana aku mau. Dengan dua mata untuk memandang mentari terbenam. Dengan dua telinga untuk mendengar apa yang ingin ku dengar. Oh Tuhan, ampunilah aku bila aku mengeluh. Saudaraku, seringkali kita mengeluh karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga timbul ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada menggerutu dan mengeluh tentang nasib diri kita. Pernahkah kita merenungkan bahwa di balik penderitaan dan kesusahan yang kita alami saat ini, ternyata ada orang lain yang lebih menderita daripada kita? Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, atas segala peristiwa yang menimpa hidup kita. Saudaraku,
mengeluh adalah sikap yang tidak terpuji. Karena dengan mengeluh, maka kita bukan saja menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi kita, maupun bagi orang lain, tetapi juga melukai hati Tuhan. Banyak contoh dalam Alkitab, khususnya yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Karena mereka mengeluh, maka Tuhan menjadi marah. Bahkan di dalam surat Yudas pasal 1, ayat 14-16 dikatakan demikian. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Melihat firman Tuhan di atas, kita disadarkan bahwa sikap menggerutu dan mengeluh tentang nasib hidup adalah tergolong fasik di hadapan Tuhan. Jadi, orang fasik bukan saja diartikan orang jahat atau orang yang tidak bermoral, tapi mereka yang tidak hidup menurut firman Tuhan, termasuk di dalamnya orang yang suka menggerutu dan mengeluh tentang nasib hidupnya, disebut sebagai orang fasik. Dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 dituliskan demikian. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Mengapa Tuhan marah? Karena bangsa Israel bersungut-sungut dan mengeluh tentang nasib buruk yang mereka alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak bisa mensyukuri berkat Tuhan, di mana Tuhan sudah memberi mereka makan mana dari surga, sehingga mereka tidak mati kelaparan dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Padahal di padang gurun yang gersang, tandus, tidaklah mungkin mereka bisa mendapatkan makanan. Sebaliknya mereka teringat makanan di tanah Mesir, tempat di mana mereka diperbudak selama 400 tahun. Dan mentalitas budak inilah yang membangkitkan sungutan mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak tahan menghadapi kenyataan hidup di padang gurun. Mereka tidak sadar bahwa di balik pengalaman padang gurun itu ada tanah perjanjian, tanah Kanaan, tempat yang berlimpah dengan susu dan madu. Tidaklah mengherankan jika Tuhan murka terhadap mereka dan membinasakan sebagian besar bangsa Israel itu. Mari bersyukur, berhenti menggerutu, mengeluh tentang nasib hidupmu. Ketika engkau bersyukur, engkau akan mengalami kebahagiaan hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kepada kami untuk bersyukur akan segala peristiwa yang kami alami. Ampunilah kami jika selama ini kami suka bersungut-sungut dan mengeluh tentang nasib hidup kami. Ingatkanlah bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha dahsyat, maha murah, yang sanggup menolong dan memelihara hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini.
Sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai, memimpin, memberkati kami. Dan jika malam hari ini kami akan beristirahat, Tuhan memberikan ketenangan, pikiran yang tenang, hati yang penuh dengan damai. Kami menikmati berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah malam hari ini kita menyiapkan hati pikiran kita dengan baik, besok dapat beribadah. Selamat malam, Tuhan memberkati.